Halo teman-teman, selamat datang di kelas Golang, di mana di sini kita akan bahas tentang materi Golang Generics. Ini adalah fitur baru yang ada di Golang. Oke, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan. Saat ini saya kerja sebagai Technical Architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Saya sendiri sudah kerja lebih dari 11 tahun dan biasanya di sela-sela kesibukan saya bekerja, saya biasa menyempatkan diri berbagi konten soal programming ya di website Programmer Zaman Now atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Kalau teman-teman ingin diskusi secara langsung dengan saya, teman-teman juga bisa kontak saya lewat Telegram, atau jangan lupa juga follow sosial medianya Programmer Zaman Now. Ada di Facebook, Instagram, ada di YouTube, juga di Telegram channel. Atau misalnya kalau dari perusahaan teman-teman butuh konsultasi atau pendampingan, ya, teman-teman juga bisa kontak email pribadi saya di sana. Oke. Materi Golang Generics adalah fitur baru tentang Golang Generics. Jadi, sebelum teman-teman mengikuti ini, pastikan teman-teman sudah mengikuti materi-materi Golang yang sudah saya buat sebelumnya. Dari yang pertama, teman-teman sudah mengikuti tentang Golang dasar, Golang modules, dan juga Golang unit test. Ya. Jadi, pastikan 3 materi ini teman-teman wajib ikuti terlebih dahulu sebelum teman-teman mengikuti materi Golang Generics ini. Agendanya apa sih? Jadi agendanya di sini lumayan banyak ya. Dari nanti kita akan berkenalan dengan generics itu apa. Nanti kita akan belajar tentang type parameter, tipe data any dan juga comparable, type sets, type approximation, type inference, dan masih banyak yang lainnya yang akan kita bahas tuntas detail tentang fitur Golang generics ini. Oke, nggak usah berlama-lama intronya, kita akan langsung masuk ke materi. Oke, sekarang kita akan berkenalan dengan generics itu sendiri. Generic itu adalah kemampuan menambahkan parameter type saat kita membuat function. Sebenarnya tidak hanya function, nanti kita bahas secara bertahap ya. Nah, berbeda dengan tipe data yang biasanya kita gunakan di function, nah biasanya kalau kita menggunakan generic, itu memungkinkan kita bisa mengubah-ubah bentuk tipe datanya sesuai dengan yang kita mau ketika nanti kita memanggil si function-nya, memanggil si misalnya struct-nya, dan tipe data yang lainnya. Nah, perlu diingat, fitur generic ini baru ada sejak Golang versi 1.18. Jadi pastikan di laptop teman-teman atau di komputer teman-teman, teman-teman sudah menginstalnya versi 1.18 ke atas gitu ya. Pada saat saya buat videonya ini, saat ini yang paling baru adalah versi 1.18. Jadi pastikan teman-teman harus gunakan versi yang lebih tinggi ya dari ini. Jadi minimal versi 1.18 atau lebih tinggi. Kalau teman-teman masih menggunakan versi 1.17, 1.15, itu tidak akan bisa menggunakan fitur ini. Karena fitur ini baru adanya di versi Golang 1.18. Manfaatnya apa sih kalau kita menggunakan generic? Nah, saat kita menggunakan generic, nah biasanya sebelumnya kan teman-teman kalau mau buat tipe misalnya, kita mau tipenya ini aja ya, general gitu. Nah, biasanya kan kita gunakan tipenya interface kosong misalnya, seperti itu. Nah, problemnya adalah teman-teman harus lakukan konversi secara manual kalau menggunakan interface kosong. Dan belum tentu juga bisa sukses gitu ya ketika teman-teman lakukan konversi. Nah, dengan menggunakan fitur generic, nah pengecekannya bisa dilakukan pada proses kompilasi. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ketika nanti aplikasinya berjalan gitu ya. Jadi sudah dipastikan dia tidak akan terjadi problem gitu ya. Nah, selain itu tidak perlu juga manual menggunakan pengecekan tipe data dan juga konversi tipe datanya. Jadi sebelumnya kan kita biasanya menggunakan interface kosong, biasanya kalau tipe datanya misalnya bisa berubah-ubah, nah lalu kita coba cek dulu apakah tipe datanya sama atau tidak, nanti kita konversi ke tipe data yang kita mau. Nah kalau menggunakan generic itu tidak perlu dilakukan lagi, semuanya sudah otomatis bisa di-handle, pengecekan tipe data dan juga konversi tipe datanya. Nah selain itu juga, ini bakal memudahkan programmer ya untuk membuat kode yang generic, sehingga bisa digunakan oleh berbagai tipe data. Contoh yang paling sering biasanya kalau misalnya kita bikin operasi-operasi misalnya function-function untuk memanipulasi data di slice atau di map contohnya ya atau di array. Nah rata-rata kan biasanya kita akan bikin spesifik gitu ya. Contohnya seperti ini. Ini adalah kode yang bukan generic. Contohnya kita mau bikin sebuah function yang isinya hanya menambahkan data misalnya ya. Jadi kita mau mengkalkulasi jumlah datanya yang ada di dalam slice ini berapa. Nah, karena di Golang itu tidak ada fitur generic sebelumnya, maka teman-teman kalau mau bikin, contohnya ini berarti kita bikin sebuah function untuk data integer. Jadi ini slice-nya adalah integer. Nah, kita mau bikin sum ya, dari 0, lalu kita tambahkan dengan value yang ada di slice ini. Sampai semuanya selesai, baru dikembalikan.
Nah, gimana kalau ternyata slice-nya itu tipe datanya float 64 misalnya. Nah, biasanya yang kita lakukan adalah kita akan bikin lagi function juga yang namanya misalnya sum float gitu ya. Ini parameternya berbeda. Di sini slice-nya adalah float 64. Nah, kalau teman-teman perhatikan logiknya sama gitu ya. Nah, gimana kalau teman-teman butuh integer 64 atau float 32 dan sebagainya? Maka kita akan terus-terusan membuat kode yang sama padahal logiknya sama sebenarnya, tidak ada bedanya. Nah, ini saat kita tidak bisa menggunakan generic. Tapi saat sekarang gitu ya, karena sudah ada fitur yang namanya generic di dalam Golang, maka hal ini bisa kita simplify. Jadi kita bisa bikin sebuah function yang tipe datanya nanti bisa berubah ketika kita panggil si functionnya. Jadi nanti tidak akan kita deklarasikan tipe data di sininya. Contohnya integer tidak akan kita deklarasikan di sini. Nanti ada yang namanya type parameter. Nanti kita bahas di materi-materi selanjutnya. Jadi ini adalah salah satu problem ketika tidak mendukung generic. Nah, untungnya sekarang Golang sudah ada fitur generiknya. Jadi kita sekarang akan coba bahas tuntas tentang fitur generik ini dan kenapa sangat berguna ya ketika kita membuat kode program Golang. Sekarang kita akan buat project-nya terlebih dahulu ya sebelum kita mulai belajar Golang Generics. Oke. Kita akan menggunakan Golang Modules ya. Jadi teman-teman silakan buat sebuah folder, lalu misalnya inisiasi Golang modulnya menggunakan perintah gomod init. Nah, di sini saya namanya misalnya programmer zaman now / belajar Golang Generics. Teman-teman silakan sesuaikan dengan nama modules yang teman-teman mau. Nah, selanjutnya saya juga akan tambahkan library yang namanya Testify. Ini library untuk nanti mempermudah saya melakukan unit test ya. Ini sudah pernah saya bahas di materi Golang unit test. Oke. Kita akan masuk dulu, saya ke tempat biasa saya menyimpan project. Selanjutnya saya akan bikin directory belajar Golang generic ya. Oke, selanjutnya kita akan buat project-nya, ini perintahnya. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan library ini, Testify. Kita tunggu sampai download selesai. Nah, oke, sudah selesai. Setelah sudah selesai ini, teman-teman silakan buka menggunakan editor yang teman-teman gunakan ya. Bisa menggunakan misalnya Golang atau Visual Studio Code. Nah, di sini saya akan buat dulu GitHub project-nya. Jadi di sini git init ya. Git status saya cek. Nah, di sini cuma ada gomod dan juga gosam. Nah, saya akan tambahkan. Saya akan commit dulu belajar Golang generics. Nah, selanjutnya saya akan buka menggunakan Golang. Teman-teman kalau mau buka menggunakan editor yang lain, silakan menggunakan editor yang lain. Nah, sekarang sudah saya buka menggunakan Golang. Nextnya kita mulai bahas satu persatu fitur untuk si Golang Generics ini. Oke, sekarang kita akan bahas tentang type parameter. Untuk menandai sebuah function merupakan tipe generic, kita perlu menambahkan yang namanya type parameter pada function tersebut. Nah, pembuatan type parameter itu menggunakan tanda kurung kotak. Di mana di dalam kurung kotak tersebut nanti kita tentukan nama parameternya apa. Nah, buat teman-teman yang sebelumnya belajar bahasa pemrograman lain, contohnya seperti Java, C# gitu ya. Nah, ini hampir sama sebenarnya pembuatan generic parameter type-nya. Dan namanya pun biasanya hampir mirip, biasanya hanya menggunakan satu huruf saja. Misalnya T gitu ya, atau K, atau V, dan lain-lain. Walaupun sebenarnya teman-teman kalau mau lebih dari satu huruf pun bisa gitu ya. Nah, tapi rata-rata biasanya agar tidak membingungkan gitu ya, biasanya digunakan tipe parameternya itu menggunakan satu karakter saja, biar tahu kalau ini adalah tipe parameter untuk generic. Karena kalau kita buat tipe parameternya namanya lengkap gitu ya, nah takutnya membingungkan dengan tipe yang bukan generic. Oke, jadi ini contoh sebuah function yang memiliki type parameter. Jadi contohnya di sini kita punya function yang namanya length gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan kurung kotak sebelum kurung buka kurung tutupnya ya. Jadi di sini menggunakan tanda kotak, lalu kita bilang kalau ini tipe parameter T.
T itu apa? Ya, T itu nanti bisa berubah-ubah gitu ya. Bisa nanti suatu saat ketika kita manggil lengthnya ini tipenya string, ketika manggil lengthnya ini tipenya integer, dan yang lain-lain. Ya, teman-teman boleh ubah. Nah, tapi intinya, teman-teman saat bikin functionnya, teman-teman cukup gunakan kurung kotak seperti ini, lalu di dalamnya sebutkan tipe parameternya apa. Nah, kalau kita gunakan T, artinya nanti di semua tempat ini, di bagian function ini, kita bisa menggunakan tipe parameter T ini. Ya, oke. Kita akan coba. Jadi di sini saya akan buat sebuah golang file, namanya type parameter test. Oke, kita bikin sebuah function di sini, length gitu ya. Lalu di sini teman-teman tambahkan T seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini kita bikin sebuah kode dengan tipe parameternya adalah T. Ya, jadi generic parameter type-nya adalah T. Nah, kenapa tidak lengkap? Contohnya misalnya data. Karena ditakutkan kalau kita gunakan kata kunci data, contohnya ini membingungkan ya. Data itu maksudnya ini apa gitu ya. Jangan-jangan ada sebuah struct namanya di sini misalnya data seperti ini. Nah, takutnya membingungkan gitu ya. Makanya biasanya disingkat aja, cuma satu karakter, contohnya T, biar tidak membingungkan. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas tentang type constraint. Di bahasa pemrograman seperti contohnya Java atau C# dan yang lain-lain, tipe parameter biasanya tidak perlu kita tentukan tipe datanya atau constraint-nya. Nah, tapi berbeda dengan di Golang. Nah, dari pengalaman yang dilakukan oleh para pengembang Golang ya, ketika mendevelop fitur generik ini, akhirnya di Golang tipe parameter itu wajib memiliki constraint. Nah, tipe constraint itu merupakan aturan yang digunakan untuk menentukan tipe data yang diperbolehkan oleh type parameter ini. Jadi walaupun kita sebutkan ini adalah tipe generik gitu ya, type parameternya, tapi tetap di Golang itu tetap ada ketentuannya. Jadi tidak bebas gitu ya. Teman-teman harus tentukan tipe apa aja yang nanti boleh digunakan ketika memanggil si tipe parameter generik ini. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa, oh saya mau semuanya bisa gitu ya, digunakan semua tipe data. Ya sederhana sebenarnya. Kita sudah tahu di Golang itu ada yang namanya interface kosong. Nah, kita bisa gunakan interface kosong ini sebagai constraint dari si type parameternya. Nah, nanti tipe data constraint yang lebih detail akan kita bahas di materi yang namanya typesets ya. Nanti ada materi tersendiri. Nah, gimana cara menambahkan tipe data constraint itu ke dalam si kodenya? Nah, sederhana. Jadi teman-teman cukup setelah kita tambahkan parameter type-nya di sini, teman-teman tambahkan spasi, lalu di sini constraint-nya. Kalau di sini constraint-nya adalah interface kosong, artinya semua tipe data berarti bisa gitu ya. Jadi kita bisa nanti memasukkan atau mengganti tipe parameter generik ini menggunakan semua tipe data. Kalau teman-teman misalnya di sini sebutkan hanya string saja, berarti nanti length ini cuma bisa menerima tipe datanya cuma string aja. Parameter yang bukan string, contohnya number gitu ya, integer, boolean itu tidak bisa. Nah, jadi teman-teman walaupun generik, tapi teman-teman bisa ngasih constraint atau aturan di sini ya. Jadi di sini contohnya kita masukkan interface kosong. Oke. Kita akan coba tambahkan di sini. Oke, untuk memastikan coba kalau teman-teman saya akan bikin sebuah unit test. Lalu di sini tes sampel aja ya. Lalu saya akan gunakan assert true. Nah, ini bawaan dari Testify. Nah, ini kalau teman-teman coba running, nah lihat, ini error nih. Errornya apa? Nah, di sini type parameter must be name. Must be name itu maksudnya harus ditentukan di sini tipe constraint-nya. Nah, karena di sini kita belum tentukan tipe constraint-nya. Jadi di sini wajib menambahkan tipe constraint-nya. Contohnya yang tadi adalah interface kosong, seperti ini. Kalau interface kosong artinya semua tipe data berarti bisa menggunakan si function length ini. Kalau teman-teman coba jalankan lagi, nah sekarang harusnya tidak ada compile error ya. Nah lihat, tidak ada compile error, semuanya sukses. Artinya memang wajib menambahkan constraint di sini kalau di Golang. Berbeda dengan bahasa pemrograman yang lain, contohnya kalau di Java itu teman-teman tidak wajib menambahkan constraint-nya. Tapi kalau di Golang itu wajib menambahkan si constraint-nya. Oke, selanjutnya di dalam Golang itu ada tipe data baru ya, namanya adalah any. Nah, jadi di Golang versi 1.18 itu diperkenalkan alias baru namanya adalah any.
Jadi any ini sebenarnya cuma alias untuk interface kosong. Jadi dibandingkan teman-teman ngetik interface kosong gitu ya, nah lumayan panjang, teman-teman bisa ganti jadi any. Jadi any itu semacam alias. Nah, ini bisa mempermudah kita ketika nanti membuat tipe parameter dengan constraint interface kosong. Jadi kita cukup nanti menggunakan kata kunci atau constraint any saja. Nah, kalau teman-teman buka kode programnya Golang, itu di sana ada any-nya ya. Ya, sorry, ini. Nah, di sini saya coba. Kalau teman-teman buka ya kode program Golang, lalu cari yang built-in ya. Di sini harusnya ada built-in, coba saya cari. Nah, built-in di Golang ya. Nah, di sini itu ada yang namanya any yang sekarang yang baru. Nah, di sini. Jadi tipe data any ini adalah interface kosong. Jadi dibandingkan teman-teman mengetikkan interface kosong seperti ini, teman-teman bisa gunakan tipenya adalah any. Jadi ini adalah alias untuk interface kosong. Jadi di sini teman-teman bisa ganti nih. Tadinya interface kosong, di sini kita ganti menjadi tipe datanya any seperti ini. Jadi any itu kalau kita lihat detailnya ini sebenarnya adalah interface kosong. Jadi teman-teman nggak usah bingung ya. Jadi any itu adalah interface kosong. Jadi lebih mudah dibandingkan teman-teman mengetikkan interface kosong terus-menerus. Jadi hasilnya seperti ini kurang lebih ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita menggunakan si ini, berarti parameter ini ya. Oke, kita akan coba. Jadi setelah kita buat tipe parameter di functionnya ya, di generic function tersebut, selanjutnya kita bisa menggunakan tipe parameter tersebut sebagai tipe data di dalam function tersebut. Jadi nanti kalau teman-teman mau gunakan tipe data tersebut bisa. Jadi kita sebelumnya bikin T gitu ya. Nah, kita bisa gunakan T sebagai tipe data. Nah, misalnya digunakan untuk return type juga bisa, atau bahkan function parameter juga bisa, atau kalau teman-teman mau bikin variabel di dalamnya juga bisa. Nah, kita cukup gunakan nama tipe parameternya saja, contohnya T ya. Nah, tipe parameter itu hanya bisa digunakan di functionnya saja. Jadi kalau teman-teman gunakan di luar functionnya itu tidak bisa digunakan. Jadi contohnya teman-teman bikin dua function, lalu bikin satu function generic, ada tipe parameternya adalah T, lalu teman-teman di function kedua dipakai T-nya. Nah, itu nggak bisa. Jadi cuma scope-nya itu cuma ada di si function yang kita definisikan type parameternya. Oke, ini contohnya. Jadi yang length tadi, nah kita bisa tambahkan parameter di sini, tipenya adalah T. Bahkan di sini return value-nya adalah T. Gitu ya. Nah, T itu apa? Ya T itu nanti kita tentukan ketika nanti kita memanggilnya. Nah, contohnya di sini saya mau print line aja parameternya dan return lagi parameter si di sininya. Artinya ya return-nya adalah T lagi. Oke, kita coba ya. Jadi di sini, karena kita sudah gunakan tipe parameter T gitu ya. Nah, di sini saya bisa gunakan parameter, tipenya adalah T juga. Ya, seperti ini. Ini tidak akan error. Nah, bahkan saya bisa tentukan return value-nya T lagi. Seperti ini. Nah, selanjutnya, di sini contohnya saya akan returnkan si parameternya. Karena parameter itu tipenya adalah T ya. Lalu di sini saya akan print dulu deh. Biar tahu parameternya datanya apa. Seperti ini. Nah, lihat. Ini kita menggunakan generic. Bayangkan kalau tidak generic, teman-teman mau parameternya string, teman-teman harus bikin yang function length string ya. Oh, di sini paramnya string, return value-nya string. Nah, di sini kita akan biasanya teman-teman lakukan param gitu ya, lalu return param seperti ini. Nah, bayangkan oh saya butuh lagi misalnya datanya adalah integer gitu ya. Nah, kita bikin lagi nih integer di sini. Biasanya. Nah, ini saya ganti menjadi integer, ini ganti menjadi integer, seperti ini. Saya butuh lagi boolean. Nah, saya bikin lagi yang sama. Padahal sebenarnya kodenya sama. Nah, dengan kita menggunakan generic, kita nggak perlu ngelakuin hal-hal tersebut. Jadi ini bisa saya hapus semuanya. Saya cukup bikin sebuah function yang memanfaatkan tipe parameter T ya, nanti bisa diubah. Lalu di sini nanti parameternya adalah T, dan return value-nya adalah T juga. Ini T-nya bisa diganti ya, kalau teman-teman mau jadi X gitu ya. Nah, ini berarti harus diganti juga jadi X. Ini X, seperti ini. Jadi, seperti itu. Jadi, namanya teman-teman bisa ganti juga tipe parameternya. Nah, selanjutnya, ketika kita manggil si function length ini, maka kita harus tentukan nanti tipe generiknya itu, parameter type-nya mau apa. Contohnya.
Jadi kalau misalnya saya mau nanti tipe parameternya adalah berupa string, jadi ketika saya panggil functionnya contohnya length di sini, maka di sini saya harus tambahkan kurung kotak seperti ini. Saya ganti tipe T ini menjadi string. String itu masuk kenapa? Karena di sini any ya. Any itu berarti apapun datanya. Jadi kalau saya pun masukkan string, berarti saya masih bisa. Jadi di sini length string, otomatis semua yang tipenya T itu berubah menjadi string. Jadi di sini parameternya jadi string, return value-nya jadi string. Makanya di sini ketika kita masukkan di sini, ini parameternya harus string. Kenapa? Karena kita sebutkan di sininya adalah string. Return value-nya pun menjadi string, kalau teman-teman perhatikan. Ya. Kenapa? Karena kita ubah si T-nya menjadi string. Nah, gimana kalau saya ingin tipe datanya, ya, type parameternya berubah menjadi integer? Nah, teman-teman bisa gunakan seperti ini, length, lalu di sini adalah integer. Maka secara otomatis semua tipe data T-nya itu akan menjadi integer. Jadi parameter di sini menjadi integer, return value-nya pun menjadi integer. Jadi bayangkan ini fitur yang sangat powerful ya, generic itu. Jadi kita bisa bikin satu kode di mana tipe datanya bisa kita ubah-ubah sesuai dengan keinginan kita ketika nanti memanggil si function-nya. Oke, kita akan coba ya. Jadi di sini saya akan bikin var result ya, result tadi namanya. Ya, result string ya. Nah, itu kita panggil length ya. Lalu tipenya di sini adalah string. Lalu di sini saya masukkan echo. Lalu ini assert equal harus echo ya si resultnya. Oke, selanjutnya saya mau panggil lagi di sini tapi resultnya adalah number. Lalu di sini adalah integer. Saya bisa panggil length ya, tipenya adalah integer. T-nya saya ganti. Lalu di sini adalah 100. Seperti ini. Assert equal 100 result number. Nah, jadi bisa seperti ini. Kalau teman-teman coba paksa ya, di sini contohnya teman-teman pakainya tipe datanya integer. Oh, di sini teman-teman ganti menjadi string. Nah, ini error. Ya. Kenapa error? Karena tipe datanya T-nya itu adalah integer, sedangkan teman-teman mengirimkan T-nya di sini parameternya adalah string. Jadi ini pada saat compile pun langsung ketahuan ya kalau ini error. Jadi teman-teman nggak perlu lagi konversi manual, menggunakan interface kosong, dan sebagainya. Nah, biasanya kan kalau kita ini tidak menggunakan generic, biasanya teman-teman di sini akan general contohnya, kita akan pakai semuanya interface kosong di sini. Interface kosong, lalu di sini interface kosong, seperti ini. Nah, problemnya adalah kalau teman-teman coba panggil gitu ya, di sini misalnya length general, padahal teman-teman misalnya pengennya return-nya adalah integer, tapi di sini teman-teman bisa masukkan string seperti ini ya. Return value-nya pun teman-teman harus cek lagi return value-nya apa gitu ya, karena di sini adalah interface kosong. Tapi kalau menggunakan generic itu semuanya bisa otomatis berubah sesuai dengan tipe data yang kita tentukan di type parameter ketika memanggilnya di sini. Oke, kita coba running. Nah, hasilnya sukses. Jadi ini adalah type parameter. Jadi di dalam fitur generic, teman-teman bisa menambahkan type parameter di sini dan bisa diganti ketika kita memanggil si function-nya. Sekarang kita bahas tentang multiple type parameter. Penggunaan type parameter sebenarnya bisa lebih dari satu. Kalau kita ingin menambahkan multiple type parameter, kita cukup gunakan tanda koma ya, setelah type parameter yang pertama. Jadi pemisahnya itu menggunakan koma. Nah, berapa maksimal jumlah type parameter sebenarnya tidak ada aturannya. Jadi teman-teman kalau mau menambahkan 1, 2, 3, dan seterusnya itu boleh. Tinggal pisahkan menggunakan tanda koma. Nah, nama type parameter ya, yang penting itu harus berbeda antar type parameternya. Jadi kalau sebelumnya misalnya yang pertama itu T, yang kedua jangan T lagi ya. Jadi pastikan nama type parameternya itu berbeda. Oke, ini contohnya. Misalnya kita akan buat di sini multiple parameter. Oh, di sini ada T1 ya, lalu tipenya adalah any. Lalu T2 ini adalah, ini bukan tipe, maksudnya constraint-nya adalah any, dan T2 adalah constraint-nya any juga. Nah, artinya di sini kita bisa menambahkan dua tipe parameter. Jadi di sini contohnya di sini T1 dan T2. Artinya teman-teman bisa gunakan tipe T1 dan juga T2 di dalam si function ini. Contohnya di sini parameternya adalah T1 dan di sini parameter yang keduanya adalah T2. Nah, itu boleh seperti ini. Nah, yang penting nanti ketika kita memanggilnya, kita tentukan tipe T1-nya itu apa dan tipe T2-nya itu apa. Seperti itu.
Oke, kita coba ya. Oke, kita bikin sebuah function yang sama tadi, multiple parameter. Kalau di sini saya tambahkan T1 ya, dia tipenya constraint-nya any dan juga T2 dia constraint-nya any juga. Oh, di sini kita tambahkan param 1 T1 dan juga param 2 T2. Seperti ini. Oke, isinya ya sederhana, cuma kita print aja sih param 1 dan juga param 2-nya. Selesai. Nah, selanjutnya ketika teman-teman nanti panggil ya, contohnya di sini multiple parameter. Nah, kita tentukan tipe T1-nya apa. Contohnya di sini T1-nya adalah string. T2-nya apa? Contohnya di sini adalah integer, seperti itu. Artinya, parameter yang T1 sekarang berubah, ya. Jadi di sini menjadi string, contohnya di sini adalah echo, lalu T2-nya menjadi number, contohnya 100, seperti ini. Ya, kalau teman-teman coba tambahkan di sini string lagi, ini error ya. Kenapa? Karena ya tipenya beda gitu ya. T2-nya di sini kita tentukan menjadi integer. Ya, di sini harus sama juga integer. Termasuk kalau teman-teman balik contohnya, di sini misalnya tipenya integer, di sini tipenya string. Nah, ini juga error ya. Jadi teman-teman harus balik posisinya berarti. Nah, jadi tidak ada aturannya ya, teman-teman boleh menambahkan lebih dari satu kalau teman-teman mau untuk type parameter di generic ya. Ya, teman-teman silakan tambahkan saja. Ini kita coba running. Dan hasilnya sukses, tidak ada compile error. Jadi ini adalah multiple type parameter. Sekarang kita bahas tentang comparable. Sebelumnya kita sudah bahas tipe data any ya, di mana any itu adalah tipe data alias untuk interface kosong. Nah, selain tipe data any, di Golang versi yang 1.18 juga terdapat tipe data baru, namanya adalah comparable. Nah, comparable itu merupakan sebuah interface ya yang diimplementasikan oleh tipe data yang bisa dibandingkan menggunakan operator tidak sama dengan dan juga sama dengan. Jadi semua tipe data yang bisa dibandingkan itu sebenarnya dia implementasi dari interface comparable ini. Contohnya boolean, numbers, string, pointer, channel ya, atau misalnya interface atau juga misalnya array yang isinya otomatis ya comparable type lagi gitu ya. Atau struct yang isi fields-nya itulah comparable type. Nah, itu semuanya bisa dibandingkan. Jadi kalau teman-teman coba perhatikan nanti yang sebelumnya, itu kalau kita menggunakan type parameternya, constraint-nya adalah any, kalau teman-teman coba bandingkan, itu tidak bisa. Karena any dianggapnya tidak bisa dibandingkan. Nah, kalau teman-teman ganti menjadi comparable, nah itu harusnya nanti bisa menggunakan operator perbandingan. Oke, contohnya seperti ini. Jadi kita bikin sebuah function, namanya isSame. Nah, di sini tipe parameternya adalah T. Oh, di sini constraint-nya kita pakai comparable. Ya, jadi bukan lagi any. Kalau kita menggunakan comparable artinya parameter T ini nanti bisa dibandingkan. Ya, contohnya di sini value 1 sama dengan value 2 misalnya. Kalau teman-teman coba ganti menjadi any di sini, nah ini tidak bisa dibandingkan. Oke, kita coba ya. Jadi kita akan coba, saya akan buat file baru namanya comparable test. Oke, kita bikin sebuah function isSame. Lalu di sini kita tambahkan type parameternya T, tipenya adalah comparable. Lalu di sini value 1, value 2, tipe datanya T. Return-nya adalah boolean. Kita cek value 1 sama dengan value 2, maka kita return-nya adalah true ya. Else-nya return-nya adalah false. Seperti ini. Kalau teman-teman coba ganti di sini menjadi any, ya, nah kita lihat ini error. Karena any ini dianggapnya kan semua tipe data, dan belum tentu tipe datanya itu bisa dibandingkan. Makanya di sini tidak bisa menggunakan operator perbandingan. Tapi kalau teman-teman ganti ya menjadi comparable, nah ini bisa menggunakan operator perbandingan. Oke, kita coba. Jadi misalnya assert titik true, ini harus true misalnya isSame yang string ya. String itu bisa dibandingkan. Jadi contohnya di sini echo
Nah, selanjutnya misalnya integer juga bisa dibandingkan ya. 100, 100 misalnya. Boolean juga bisa, kalau teman-teman mau. Contohnya ini true ya. Jadi semua tipe data yang memang bisa dibandingkan, maka bisa masuk ke dalam si comparable ini. Oke, kita coba running, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya sukses. Jadi kalau memang teman-teman butuh ya operator perbandingan, itu teman-teman bisa gunakan yang comparable saja untuk tipenya. Jadi nggak perlu menggunakan any.